nama saya adalah Happy Risa Putri dari Prodi Gizi Universitas Kusuma-Husada, Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Doris Rahmat. Dalam video ini akan dibahas mengenai bahaya korupsi dan juga cara pemberantasannya. Korupsi merupakan suatu tindakan memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dapat melanggar hukum karena telah merugikan suatu bangsa atau negara. Yang kedua yaitu jenis-jenis korupsi. Ada 7 jenis korupsi. Yang pertama, perbuatan yang merugikan negara. Yang kedua, suap menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan. Lalu yang ketiga yaitu bahaya korupsi. Yang pertama, bahaya korupsi terhadap individu dan masyarakat. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan sehari-hari, maka akan terbentuk masyarakat yang kacau. Kepentingannya sendiri-sendiri. Lalu yang selanjutnya, bahaya korupsi terhadap generasi muda. Korupsi yaitu rusaknya generasi muda. Generasi muda akan berpikir bahwa korupsi merupakan hal yang wajar dan merupakan suatu kebudayaan, sehingga akan terciptanya pribadi yang tidak bertanggung jawab dan tidak jujur. Praktik korupsi yang luas dalam politik seperti pemilu yang curang dan juga money politik akan menyebabkan rusaknya demokrasi. Karena pemimpin yang korup itu akan mempertahankan kekuasaannya dengan kekerasan atau otoriter atau bahkan menyebarkan korupsi lebih jauh lagi. Berikutnya, bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan perekonomian bangsa. Selain itu, korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dan modal baik dalam maupun luar negeri. Korupsi bagi birokrasi. Korupsi akan menyebabkan keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya akan menyebabkan kemarahan sosial yang dapat menyebabkan jatuhnya para birokrat. Ada 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi preventif, yang kedua strategi detektif, dan yang ketiga yaitu strategi represif. Yaitu strategi preventif, yaitu mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meniadakan faktor-faktor pencetus atau penyebab suatu korupsi, misalnya dengan kampanye anti korupsi. Yaitu strategi detektif, yaitu mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi, misalnya dengan pelaporan kekayaan pribadi, pemegang kekuasaan, dan fungsi publik. Yang terakhir yaitu strategi represif, yaitu menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dengan pembentukan badan atau komisi anti korupsi. Sekian mengenai bahaya dan upaya pemberantasan korupsi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.